Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H032033 kelas Pendidikan Biologi B. Di sini saya mempunyai tugas untuk membuat video podcast yang akan diupload pada akun masing-masing. Di sini ada beberapa materi, yaitu pertama konsep sumber daya, faktor pembatas, bioindikator, relung ekologi, dan konsep habitat dan mikrohabitat. Jadi langsung saja saya akan membahas pertama konsep sumber daya. Jadi sumber daya yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi, dan dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi sumber daya seperti air, tanah, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain. Jadi sumber daya ini merupakan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan, dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Jadi dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya dapat didefinisikan cukup beragam. Misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain, pertama, kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Kemudian sumber persediaan penunjang atau bantuan. Kemudian sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Kemudian materi kedua yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas adalah faktor-faktor komponen abiotik yang menentukan apakah organisme komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam satu ekosistem. Jadi istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor fisika dan kimia lingkungan. Dalam suatu ekosistem, kelangsungan hidup suatu organisme bergabung pada faktor-faktor lingkungan yang dapat menunjang, yang disebut faktor pembatas. Pada gilirannya akan membatasi distribusi atau aktivitas organisme antara satu organisme dengan organisme lain, dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Dalam suatu kondisi di mana suatu organisme dipengaruhi oleh beberapa faktor pembatas, maka keberhasilan organisme tersebut mempertahankan kelangsungan hidupnya ditentukan oleh faktor pembatas yang jumlahnya paling minim. Dengan adanya kekurangan faktor pembatas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, suatu organisme dalam ekosistem dapat berkurang jumlahnya atau bahkan punah. Setiap jenis organisme mempunyai kemampuan penyesuaian diri terhadap faktor pembatas dari batas minimum sampai batas maksimum. Kemampuan ini bervariasi. Ada organisme yang kemampuan toleransinya luas dan ada juga yang sempit. Organisme yang mempunyai daya toleransinya sempit, ada yang daya toleransinya sempit pada daerah rentang minimum disebut oligo atau sedikit, sedangkan organisasi yang toleransinya sempit pada daerah rentang maksimum disebut poli atau banyak. Ada beberapa sifat toleransi, yaitu pertama, suatu organisme dapat memiliki toleransi lebar terhadap suatu faktor pembatas tetapi sempit terhadap faktor pembatas lain. Kemudian suhu organisme yang memiliki toleransi lebar terhadap semua faktor pembatas memiliki penyebaran yang luas. Kemudian bila kondisi tidak optimum untuk suatu spesies terhadap faktor ekologi yang lain. Dan ternyata sering ditemukan bahwa organisme di alam tidak hidup dalam rentang optimum. Kemudian terakhir, periode reproduksi merupakan periode krisis bila terhadap lingkungan yang mengandung faktor pembatas merupakan rentang yang sangat sempit. Kemudian materi yang ketiga itu bioindikator. Jadi bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, di mana keberadaan dan perilakunya sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Jadi bioindikator juga ini dapat disebut sekelompok spesies yang fungsi populasi atau statusnya dapat mengungkapkan status kualitatif lingkungan.
Kemudian bioindikator dapat memberitahu efek kumulatif beragam polutan dalam ekosistem, dan beberapa lama masalah tersebut telah muncul suatu kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh penguji fisik dan kimia. Jadi bioindikator juga ini merupakan sekelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, di mana keberadaan atau perilakunya sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk atau uji kuantitatif. Kemudian materi ketiga itu relung ekologi. Relung ekologi merupakan istilah dalam ekologi untuk mendeskripsikan peranan suatu organisme dalam suatu organisme yang dikatakan relung ekologi, yaitu persaingan penggunaan habitat termasuk ruang fisik dan peran fungsional dan pada komunitas serta posisi di dalam gradien suhu, kelembapan pH tanah, dan keadaan lainnya. Aspek relung ekologi yang menyangkut dimensi sumber daya atau hal mendasar untuk pertumbuhan dan perkembangan dari suatu spesies harus berbeda atau terpisah dengan spesies lainnya agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang sama hingga waktu yang lama. Sehingga tumbuhan menyatakan bahwa aspek waktu aktif juga termasuk sebagai pembeda atau pemisah relung tersebut. Kemudian pada materi kelima itu konsep habitat dan mikrohabitat. Habitat adalah tempat suatu spesies tinggal dan berkembang, sedangkan mikrohabitat adalah bersifat heterogen dengan area-area tertentu dalam habitat itu yang berbeda vegetasinya. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan, paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Dan habitat juga merupakan suatu lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau sekelompok spesies atau komunitas dalam ilmu ekologi. Bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies atau mereka berbagi habitat yang sama, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Habitat meliputi kemajemukan biotik dan abiotik. Jadi habitat suatu makhluk atau sekelompok makhluk atau populasi meliputi baik makhluk hidup lain sebagai lingkungan yang biotik maupun abiotik. Dengan mempelajari suatu habitat yang tertentu akan dikenai makhluk dan faktor fisik yang sesungguhnya menyertai suatu ekosistem tertentu. Habitat terdiri lebih dari sekedar vegetasi atau struktur vegetasi, merupakan jumlah kebutuhan sumber daya khusus suatu spesies. Dimanapun suatu organisme diberi sumber daya yang berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup, itulah yang disebut dengan habitat. Ketersediaan habitat menunjuk pada aksesibilitas komponen fisik dan biologi yang dibutuhkan oleh si satwa. Berlawanan dengan kelimpahan sumber daya yang hanya menunjukkan kuantitas habitat masing-masing organisme yang ada dalam habitat tersebut. Kemudian mikrohabitat. Jadi habitat-habitat di alam ini umumnya bersifat heterogen dengan area-area tertentu dalam habitat itu yang berbeda vegetasinya. Jadi populasi-populasi hewan yang mendiami habitat itu akan terkonsentrasi di tempat-tempat dengan kondisi yang paling cocok bagi pemenuhan persyaratan hidupnya masing-masing. Bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan dinamakan mikrohabitat. Sehubungan dengan bagaimana kisaran-kisaran toleransinya terhadap berbagai faktor lingkungannya, maka berbagai spesies hewan yang berkonsentrasi dalam habitat yang sama atau berkohabitasi akan menempati mikrohabitatnya masing-masing. Jadi antara makrohabitat dan mikrohabitat harus ditentukan untuk masing-masing studi yang berkenaan dengan spesies spesifik. Jadi secara umum mikrohabitat merujuk pada ciri khas dengan skala yang luas seperti zona asosiasi vegetasi atau block environment yang biasanya disamakan dengan level pertama seleksi habitat. Kemudian
mikrohabitat biasanya menunjukkan kondisi habitat yang sesuai yang merupakan faktor penting pada level 2-4 dalam hierarki Johnson. Oleh sebab itu, merupakan hal yang tepat untuk menggunakan istilah mikrohabitat dan makrohabitat dalam sebuah pandangan relatif dan pada skala penerapan yang ditetapkan secara eksplisit. Contohnya makrohabitat dan mikrohabitat, atau organisme penghancur atau pembusuk daun hanya hidup pada lingkungan sel-sel daun lapisan atau fotosintesis, sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel-sel daun bawah pada lembar daun yang sama, hingga mereka hidup bebas tidak saling mengganggu. Jadi lingkungan sel-sel dalam selembar daun di atas tersebut mikrohabitat, sedangkan keseluruhan daun dalam lingkungan makro disebut makrohabitat. Sekian dari penjelasan dari 5 materi di atas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.